Al-Quran. Maka jelaslah bahwa Al-Quran satu-satunya pedoman hidup dan penghidupan bagi manusia, sebagai obat penawar bagi kehidupan manusia dari segala kesulitan-kesulitan hidup. Dengan turunnya Al-Quran, tersidaplah tabir-tabir kebodohan yang menghambat umat kemajuan umat manusia. Dengan turunnya Al-Quran, manusia dapat menggunakan potensi alam dengan berguna manfaat bagi hidup dan kehidupan manusia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami turunkan Al-Quran sebagai obat atau kasih sayang. Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai obat dan kasih sayang. Manusia ini mempunyai penyakit rohani, yaitu penyakit sombong, dongkak, amarah, dendam. Semua itu penyakit rohani yang dapat dibasmi oleh Al-Quran. Maka kita sebagai orang tua sudah selayaknya mengingatkan kepada anak-anaknya untuk belajar bagi anak-anak kita. Dan kita sebagai orang tua, kita harus menggalakkan usaha untuk mempelajari Al-Quran. Karena zaman sekarang ini banyak orang tua-tua tidak bisa membaca Al-Quran. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu yang belum bisa membaca Al-Quran, mari kita belajar kepada Ustaz. Anak kita bisa membaca Al-Quran, tetapi kedua orang tua tidak membaca yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, dengan peringatan nuzul Al-Quran, kita diingatkan untuk belajar mempelajari Al-Quran yang sangat panjang usia. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, cobaan dan ujian merupakan rangkaian kehidupan manusia. Siapapun orangnya dan bagaimanapun besar kedudukan dan kekuasaan, namun manusia tidak lepas dari cobaan dan ujian yang mati dari surga. Kedua makhluk ini disiapkan oleh Allah dengan bermacam-macam kesenangan dan kenikmatan. Hanya satu saja yang dilarang oleh Allah, yaitu memakan buah durian. Maka iblis yang mendengar dan tidak hasut tidak habis akal untuk merayu dan menggoda Adam dan Hawa. Akhirnya kedua bidang ini terjebak juga ke dalam perangkapnya, sehingga di tengah-tengah kenikmatan dan kesenangan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Adam dan Hawa dari surga yang penuh kenikmatan menuju dunia yang penuh tantangan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, cobaan dan ujian yang kita hadapi beraneka ragam bentuknya. Ada kalanya cobaan dan ujian yang berupa kesenangan atau yang disebut dengan palsunya iman seseorang, karena